Prabowo jadi presiden, nasib Timor Leste jadi tanda tanya. Setelah pemilu serentak selesai, ada pertanyaan yang saya dapatkan dari beberapa orang dan juga warga di sini tentang bagaimana nasibnya negara Timor Leste jika Prabowo telah resmi dilantik jadi presiden. Ada juga konspirasi yang beredar di masyarakat sini bahwa sebenarnya Timor Leste takut kalau Prabowo Subianto jadi presiden. Takut bukan karena akan diinvasi lagi, tapi lebih kepada kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste akan dipersulit dan akses juga tidak akan dipermudah. Sekali lagi, ini hanya cerita yang beredar di masyarakat. Sebelum Pilpres atau pemilu serentak itu dijalankan, sejumlah aktivis dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang tergabung dalam Aliansi Nasional Timor Leste untuk Pengadilan Internasional atau ANTI menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilihan umum atau pemilu 2024. Hal ini dikarenakan perang capres tersebut dalam aneksasi Timor Timur oleh Indonesia mulai 1975. Mungkin sebagian dari kita belum tahu kenapa mereka dengan tegas menolak Prabowo Subianto jadi presiden Indonesia. Tentu saja ini ada kaitannya dengan Operasi Seroja beberapa tahun silam. Lebih tepatnya berawal pada tanggal 7 Desember 1975. Itu adalah sebagai bentuk respon atas tindakan Partai Fretilin yang mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur secara sepihak pada tanggal 28 November 1975. Seroja disebut sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia dengan melibatkan semua unsur angkatan bersenjata, mulai dari angkatan darat iya, angkatan laut juga iya, dan angkatan udara dilibatkan. Pertempuran ini diperkirakan menewaskan sekitar 100.000 sampai 180.000 korban jiwa yang terdiri dari tentara dan warga sipil. Prabowo Subianto merupakan salah satu prajurit Kopassus TNI Angkatan Darat yang diterjunkan dalam operasi Seroja di Timor Timur waktu itu. Nah, dalam operasi Seroja ini Prabowo menjadi saksi kematian rekan-rekannya. Bahkan Prabowo harus kehilangan komandannya di unit C pasukan Nenggala 10, yaitu Letnan 1 Sudaryanto. Saat itu Sudaryanto menghembuskan nafas terakhir di pelukan Prabowo setelah tertembak oleh musuh. Prabowo yang masih berpangkat Letnan 2 bergabung dengan pasukan Nenggala 10 di bawah komando Mayor Infantri Yunus Yosvia sebagai perwira intelijen. Namun karena banyaknya perwira yang tertembak, Prabowo kemudian diangkat menjadi wakil komandan atau wadan unit C. Nah, teman-teman semua, pertanyaannya adalah kenapa Timor Leste takut? Kenapa nasib mereka dipertanyakan? Mungkin karena mereka takut kalau hubungan bilateral kedua negara ini akan dipersulit jika Prabowo resmi menjadi presiden Indonesia. Tapi apakah seperti itu? Ketakutan Timor Leste terhadap Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia mungkin bisa terkait dengan sejarah hubungan antara kedua negara ini. Terutama dalam konteks aneksasi Timor Timur oleh Indonesia pada tahun 1975 dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama periode itu. Beberapa pihak di Timor Leste mungkin khawatir bahwa kembalinya kekuasaan Prabowo bisa memperburuk hubungan bilateral antara kedua negara
atau bahkan membawa dampak negatif terhadap perlindungan hak asasi manusia di Timor Leste. Kemungkinan adanya pengaruh dari Prabowo Subianto menjadi presiden Indonesia terhadap pertumbuhan Timor Leste sulit untuk diprediksi secara pasti. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor, teman-teman semua, termasuk kebijakan domestik dan luar negeri, kondisi ekonomi global, stabilitas politik, serta hubungan bilateral dengan negara lain. Dengan demikian, kita bisa menarik suatu garis bahwa kemungkinan adanya pengaruh dapat tergantung pada bagaimana Prabowo Subianto akan mengelola hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste, serta kebijakan ekonomi yang akan diterapkan dalam pemerintahannya. Jika hubungan bilateral dikelola dengan baik dan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan regional dilakukan, maka potensi untuk dampak positif terhadap pertumbuhan Timor Leste bisa terjadi. Namun demikian juga perlu diingatkan bahwa faktor-faktor lain seperti stabilitas politik internal dan kebijakan domestik di Timor Leste juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sehingga sementara Prabowo Subianto menjadi presiden Indonesia dapat mempengaruhi dinamika regional, dampak langsungnya terhadap pertumbuhan Timor Leste masih perlu dinilai secara lebih rinci berdasarkan kebijakan-kebijakan konkret yang diterapkan. Kira-kira begitu, teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, dari sini kita sudah bisa tahu secara lebih luas tentang ketakutan atau narasi-narasi yang beredar di luar sana. Belum tentu 100% itu akan terjadi. Karena saya sendiri pernah menonton dalam wawancara Prabowo Subianto dengan Om Deddy Corbuzier, yang beliau menyampaikan bahwa sudah berdamai dengan musuh-musuhnya waktu perang di Timur Timur. Pada waktu itulah, waktu itu musuh Pak Prabowo datang ke Jakarta mencari beliau. Kemudian mereka bisa berdamai dan melupakan apa yang sudah terjadi beberapa tahun silam. Hubungan antara kedua negara ini akan baik-baik saja. Kerjasama antara kedua negara ini mungkin akan lebih dipererat sehingga memajukan kedua negara ini. Hubungan antara Indonesia dan Timor Leste itu sangat dekat sekali dan juga pernah terjadi sejarah kelam, sehingga mungkin menjadi salah satu faktor kenapa ada beberapa pihak itu sangat takut sekali. Harapan saya ke depannya entah kita sebagai anak muda, saya berharap kedua negara ini bisa memberikan dorongan lebih kuat lagi untuk setiap anak muda di negara masing-masing untuk lebih banyak berkolaborasi, lebih banyak didorong untuk menemukan hal-hal yang bisa membangkitkan semangat kita untuk memajukan kedua negara ini. Itu jauh lebih penting dan jauh lebih baik daripada kita mencoba untuk menekan negara tertentu, kita mencoba untuk menggunakan power kita untuk menjatuhkan negara tertentu. Itu bukan lagi zamannya, tapi lebih kepada kerjasama yang bisa membawa dampak positif bagi kedua negara ini maupun negara lain. Giat lagi menemukan ide-ide yang berlian untuk memajukan negara masing-masing. Itu sih harapan saya. Oke teman-teman, peace.